Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada subuh kali ini, pagi kali ini kita bisa mengawali aktivitas kita, kegiatan kita dengan melaksanakan ibadah ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat subuh. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah, yang kita sudah mengetahui bersama tentang keutamaan sholat berjamaah, terlebih sholat subuh berjamaah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat selama satu malam suntuk. Oleh karenanya mudah-mudahan ibadah sholat subuh yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, memperberat timbangan amal soleh kita kelak di yaumul akhir. Selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, junjungan kita, suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat dan salam tersampaikan pula kepada para sahabat, pada keluarga beliau, pada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, istiqomah dalam berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa kita manusia namanya hidup di dunia ini tentunya menginginkan yang namanya kebahagiaan. Ya. Kita manusia hidup di dunia ini menginginkan yang namanya apa? Kebahagiaan. Dan barangkali setiap dari kita ini punya perspektif bahagia. Artinya kebahagiaan barangkali setiap kita memiliki standar yang berbeda-beda. Ada orang itu baru bahagia kalau dapat banyak. Ada orang itu bahagia kalau sudah cukup, alhamdulillah sudah bahagia. Atau yang lainnya, artinya standar kebahagiaan itu setiap kita mungkin berbeda-beda. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, kami menukil dari salah satu perkataan ulama Imam Asy-Syatibi rahimahullah.
Beliau mengatakan min alamatis sa'adati alal abdi, di antara tanda-tanda kebahagiaan, ya, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba adalah ada beberapa nanti. Yang pertama, taisirut ta'ah alaihi. Yang pertama adalah seorang hamba itu bahagia kalau dia mendapatkan kemudahan dalam ketaatan. Ya, taisirut ta'ah, taisir itu mudah dalam menjalankan apa? Ketaatan. Ketaatan apapun itu, ya, dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Ini merupakan suatu kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 132 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha wa rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah engkau kepada Allah dan Rasulnya agar kamu termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat ataupun kasih sayang. Nah, ini yang pertama, tanda kebahagiaan adalah kita dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan. Maka sebaliknya, kalau tanda bahagia itu melaksanakan ketaatan, tanda orang yang sengsara adalah mudah dalam bermaksiat. Nah, kebalikannya seperti itu. Nah, ada orang kok mudah maksiat kok gampang men ya. Maksiat gampang men ya. Orang kok ada maksiat kok mudah sekali. Nah, itu berarti tanda kebalikannya. Nah, lawan dari bahagia apa? Sengsara. Ya. Meskipun mungkin secara kasat mata orang yang bermaksiat itu kelihatannya kok seneng, bahagia. Ya, mungkin secara kasat mata kita melihatnya orang-orang para pelaku maksiat itu orang pada maksiat seneng, bahagia, kayak tidak ada punya beban sama sekali. Ya. Nah, maka pada hakikatnya dia ya susah, sengsara. Karena apa? Dimudahkan dalam kemaksiatan. Nah, maka orang yang beriman, kita orang muslim, bersyukur kalau kemudian kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah dalam melaksanakan ketaatan. Ya ketaatan itu cakupannya banyak ya. Taat itu ketaatan ataupun kebaikan ya, yang itu kemudian ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bersyukur dimudahkan dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, dimudahkan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ya, alhamdulillah kita di sini mudah dalam melaksanakan sholat ya. Ajeng sholat jamaah niku nggih gampang. Masjid nggih teng pundi-pundi banyak. Mungkin ada sebagian umat Islam ajeng sholat niku nggih susah. Ya, ndak usah jauh-jauh keluar negeri, mungkin di dalam negeri saja di Indonesia, mungkin di beberapa kota ataupun daerah. Ya, ada sebagian umat Islam itu mau sholat itu sulit. Mau sholat jamaah maksudnya. Mau sholat jamaah itu sulit. Mau sholat Jumat itu dia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Alhamdulillah kita di sini mudah. Jenengan ajeng tindakan ten pundi Jumatan bisa mampir, ada masjid mampir bisa sholat Jumat. Ya. Maka alhamdulillah bersyukur kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan. Mau ikut kajian ten pundi-pundi ya ten kajian saat ini. Ya, napa mulai setiap hari Ahad. Hari Ahad pagi itu, subuh itu di mana-mana. Boleh ustadz kanggo ngisi pengajian subuh Ahad ngeten niku sekarang sulit. Ya, karena apa? Pengajian di masjid-masjid, di musola-musola sudah banyak. Nah, tinggal kitanya mau apa enggak. Ya. Ketaatan itu sekarang banyak kita dapatkan. Nah, maka kalau kemudian kita diberikan mudahan dalam ketaatan, masya Allah itu suatu kebahagiaan. Ya,
Lebih-lebih ya, khususnya terlebih bagi mungkin kaula muda, anak-anak muda ya, yang ini taatan ya di kalangan anak-anak muda itu kan sangat jarang-jarang sekali kita dapatkan. Ya mungkin kita yang sudah tua-tua, sudah 30 ke atas, 40 ke atas, 50 ke atas, ini kan rajin ibadah rajin itu ya sempurna wajar gitu ya. Tapi kalau ada anak-anak muda masih usianya usia muda, ya, kok dia tumbuh kembang, ya, dalam ketaatan kepada Allah, masya Allah. Nah itu sangat bagus sekali, spesial lah, terlebih di zaman kita sekarang. Ya, kemaksiatan didapatkan di mana-mana. Kemaksiatan itu mudah untuk diakses, ya, tapi kok kita dapati ada sebagian anak muda mereka tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah, masya Allah. Itu suatu prestasi yang bagus. Oleh karenanya termasuk kelompok yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah kan salah satunya adalah wasyabun, dan seorang pemuda ya nasya'a fi ibadatillah, atau dalam riwayat yang lain nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah ataupun taat kepada Allah. Lah maka Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai orang tua juga memiliki tugas agar bagaimana anak-anaknya ini mengantarkan ya anak-anak ini untuk tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mau menjadi orang yang soleh, jangan soleh untuk dirinya sendiri. Jangan soleh untuk diri sendiri. Soleh juga anaknya diajak untuk menjadi anak soleh, keluarganya diajak untuk menjadi ya anak soleh. Maka ketika kita melakukan ketaatan, diajak keluarga itu diajak, jangan budal dewe gitu. Mosok jenengan ajeng mlebet swarga piyambak, ke anak bojone ditinggal. Nah, egois namanya ngeten. Maka diajak dalam apa saja, ya dalam sholat 5 waktu, dalam kajian. Menawi sakit kita berangkat kajian seperti ini, anak-anak diajak. Ya, kita bertugas untuk menghantarkan anak-anak kita ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak, ayo li, budal berangkat. Jenengan memiliki aktivitas kegiatan apa saja yang itu merupakan amal soleh, menawi sakit, anak diajak, anak dilibatkan, keluarga dilibatkan. Karena itu termasuk salah satu tugas kita. Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ada satu kisah yang kita bisa mengambil pelajaran dari beliau, yakni kisah Nabi Ibrahim ketika beliau mendapatkan tugas diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Beliau mengajak anaknya Ismail. Ya, nanti Ustadz Mazida ya, ayatnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah ataupun membangun Ka'bah, dan juga anaknya Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan satu perintah yakni untuk membangun Ka'bah, ya diajak si anak Ismail untuk ikut terlibat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi tugas kita orang tua, menghantarkan anak ya untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini merupakan satu tanda kebahagiaan. Ya, bapaknya taat, bapaknya soleh, istrinya taat soleh, anak-anak juga taat dan juga soleh. Ini merupakan suatu tanda kebahagiaan seorang muslim. Maka sebaliknya itu tadi. Sebaliknya kalau wa'iyadzubillah, kalau kita dimudahkan dalam bermaksiat, maka itu adalah tanda ya kesengsaraan, kebinasaan. Ya. Itu yang pertama.
Napa? Dimudahkan dalam ketaatan. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW mengajarkan salah satu doa ya kepada kita agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan. Ya muqallibal qulub, sharrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya palingkanlah hati kami untuk senantiasa melakukan ketaatan. Monggo doa menika saged dilazimi ya, selalu kita panjatkan agar kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan ketaatan. Lah, kalau orang itu sudah menjalankan ketaatan, menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka dalam surat Ali Imran tadi 132, la'allakum turhamun ya. Semoga ya supaya kamu termasuk golongan orang yang mendapatkan rahmat. Ya, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lah kasih sayang Allah inilah yang nanti bisa menghantarkan kita untuk masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya innahu la yanju ahadukum a'malukum. Ya, sesungguhnya amalan kalian ini tidak bisa menyelamatkan kalian. Ya. Kan ada itu hadis itu ya, bahwa amal yang kita laksanakan ini tidak bisa menyelamatkan kalian. Ya. Bahkan ketika Rasulullah ditanya, "Wala anta ya Rasulullah?" dan juga tidak engkau wahai Rasulullah. Iya. Nah, ternyata kita masuk ke dalam jannah itu karena rahmatnya ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya ada orang yang kemudian sedikit beramal tapi karena dia mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, dia dimasukkan ke dalam surga. Lah, cara kita untuk bisa mendapatkan rahmat bagaimana? Ya tadi, atiullaha war rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Menika ingkang sepindah, tanda kebahagiaan adalah dimudahkan dalam ketaatan. Lajeng ingkang nomor kalih, min alamatis sa'adah 'alal 'abdi, yang kedua adalah muwafaqatu sunnah fi af'alihi, yakni perbuatannya sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Napa niku sunnah Bapak Ibu rahimakumullah? Sunnah itu ya apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam ibadah, baik dalam muamalah, baik dalam akhlak dan lain sebagainya. Itu namanya sunnah. Apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ya, ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu ngaku cinta kepada Allah, maka jalannya adalah dengan engkau mengikuti Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya dalam apa saja, apa yang Rasulullah ajarkan, ya itulah sunnah Rasulullah. Maka kita mari bersama-sama, ya saya mengajak pribadi saya dan juga jamaah sekalian untuk bagaimana semaksimal mungkin kita menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah dari mana kita mengenal sunnah-sunnah Rasulullah? Ya dari kitab-kitab hadis. Ya dari kitab-kitab hadis banyak sekarang kitab-kitab hadis ya terjemahan, baik itu yang berkaitan tentang hukum-hukum, baik itu yang berkaitan tentang ibadah, baik itu yang berkaitan tentang akhlak, ada ya. Itu tinggal kita belajar dari situ. Ya menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah inilah ya bukti kalau kita ini cinta kepada Rasulullah SAW. Kita mengaku sebagai umatnya. Kita umat Rasulullah. Kita berharap kelak di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Ya, maka caranya bagaimana? Ya tadi melazimi sunnah. Ya, melazimi sunnah Rasulullah. Dan kita harus berbangga. Ya, berbangga dengan ya
sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian mengambil ya sunnah dari yang lain, karena sunnah itu nanti pengertiannya juga luas ya. Sunnah itu bisa berarti kebiasaan ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan, itu ya, barang siapa yang memberikan contoh yang baik ya, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa memberikan contoh yang baik, kana lahu ajr wa ajru fa'ilihi, dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Artinya ada orang-orang yang kemudian memberikan contoh, memberikan kebiasaan yang tidak baik. Nah, Rasulullah ini memberikan contoh, memberikan kebiasaan yang baik. Ayatnya jelas, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswah hasanah. Contohnya ada. Ya, maka pernah kita sampaikan, Masya Allah ya, termasuk salah satu nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia itu, Allah memberikan seorang Rasul, seorang utusan dari kalangan manusia. Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan manusia. Karena apa? Ya karena kita manusia. Perintahnya kita diperintahkan untuk mencontoh manusia. Jadi ada jelas, gambarannya jelas. Karena contohnya adalah manusia. Nah, coba kalau contohnya yang lain, bingung. Kita mau mencontoh bingung. Coba kalau Nabi, Rasul itu dari kalangan malaikat. Nanti bisa kita contoh, namanya malaikat tidak punya nafsu. Atau Nabi, Rasul dari kalangan jin, tidak kelihatan. Disuruh contoh nabimu, sinten nabi ini jin, tidak kelihatan. Gimana kita mencontohnya? Padahal dalam solu kama ra'aitumuni usolli, kita mau sholat. Sholat itu kan perintah, suruh melihat Rasulnya sholat. Lah nek yang dilihat tidak kelihatan, gimana kita mau mencontoh? Ya, maka sudah ada jelas ya, contohnya jelas dari Rasulullah SAW dalam masalah ibadah tadi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat ya. Lah maka ketika para sahabat melihat Rasulullah sholat itu ya bermacam-macam ya, lah disitulah nanti ada ranah apa ikhtilaf, para ulama berbeda pendapat terkait dengan salah satu contoh amalan. Contoh dalam sholat, pernah sahabat melihat Rasulullah sholat kok seperti itu. Ada sahabat pernah melihat sholat Rasulullah ketika takbir mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundak. Ada sahabat yang lain ya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga. Ya, karena memang Rasulullah, para sahabat melihat yang seperti itu. Maka kemudian diriwayatkan turun temurun sampai ya hari ini kita mempelajarinya. Lah itu ranah ikhtilaf yang para ulama longgar dalam hal itu. Dalam ibadah ya kita mencontoh Rasulullah. Dalam segi kehidupan akhlak sosial kita juga mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana hari ini kita ini sedang ya krisis akhlak lah ya, krisis akhlak. Katanya itu nek viral itu kesabaran setipis tisu, senggol siti bacok gitu ya, senggol siti bacok. Ya, ini yang kita dapatkan hari ini ya, krisis akhlak. Maka akhlak ini menjadi satu perkara yang urgen untuk kita pelajari ya, untuk kita pelajari. Makanya di beberapa masjid saya melihat beberapa masjid itu pada sholat itu ada biasanya baca hadis ya, baca hadis, entah itu yang masyhur biasanya kitab Riyadhus Shalihin
Kitab Riyadhus Shalihin itu bagus itu. Itu kitab yang menjelaskan, mengajarkan tentang akhlak. Kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang ikhlas, menjelaskan tentang sabar. Hari ini kita butuh. Ya, hari ini butuh. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah. Tanda sa'adah ataupun kebahagiaan seorang hamba adalah perbuatannya ini sesuai dengan sunnah. Artinya selalu ada usaha upaya untuk senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya. Sunnah dalam artian perspektif orang-orang soleh, nggih. Maksud nggih. Karena ada penyalahgunaan istilah, malah sing ra bener. Malam Jumat sunah Rasul lah itu kan kayak sunah, malah menjurusnya malah hal-hal yang gitu nggih. Nah, itu perspektif wong-wong sing ra genah lah itu ya. Maksudnya sunnah Rasul. Kan ada sebagian orang itu penyalahgunaan istilah ini jadinya ya. Kaya-kaya sing jenenge sunah mung urusan kuwi tok ngono. Padahal cakupane napa? Luas. Gaya sunahe kuwi tok. Sunah sing liyane ora dilakoni ngono. Ora tahu sholat, ora tahu ngopo, ora tahu ibadah, tapi ngakune wah aku sunah Rasulullah. Ya ngono antok. Ya billah, itu perspektif yang salah nih. Kita ndak usah ikut-ikutan yang seperti itu. Sunnah yang bagaimana? Ya benar-benar yang sunnah yang Rasulullah ajarkan. Niku nggih. Ingkang nomor 3. Tanda kebahagiaan. Lajeng nomor kali niku wau nggih. Lajeng ingkang nomor 3 nggih menika suhbatu li ahli sholah. Ya, suhbah ini bersahabat. Suhbah itu bersahabat atau berteman li ahli sholah dengan orang-orang soleh. Dan tentunya ini sudah sering sekali kita mendengarkan ya, terkait dengan apa? Berteman dengan orang soleh. Maka ini merupakan satu kebahagiaan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur, patut bersyukur kalau kemudian kita dikumpulkan dengan komunitas orang-orang yang soleh. Alhamdulillah, lingkungan saya, di perumahan saya orangnya soleh-soleh, orangnya baik-baik. Alhamdulillah, di lingkungan saya, di perumahan saya masjidnya makmur. Itu kita bersyukur. Bersyukur kita dikumpulkan dengan orang soleh. Kalau kita dikumpulkan dengan orang-orang yang ahlul maksiat, wah repot, susah. Ya, kono sing nglakoni maksiat, sing pusing awake dhewe kan gitu. Nah, iya, orang yang kumpul dengan ahlul maksiat itu kan mereka yang bermaksiat, yang pusing. Nah, kita juga ikut-ikutan pusing, ikut-ikutan susah. Beda kalau orang-orang soleh, ya tentunya akan mengajak kepada kebaikan, sehingga kita juga katut ikut baik. Ya, inilah teman itu ibarat apa? Ibarat magnet, bisa menarik. Ya, maka insya Allah kalau komunitasnya baik, kita akan tertarik, ya, ikut menjadi baik. Sebaliknya, kalau komunitasnya, ya, lingkungannya tidak baik, nah, kita juga bisa tertarik, ya, menjadi tidak baik. Maka bersyukur Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, salah seorang ulama mengatakan apabila engkau mendapati ya seorang kawan yang soleh, kawan yang baik, genggam erat tangannya gitu ya. Dalam artian ini ya dilazimi, bersyukur ya. Ini penting. Banyak sekali kita ya, banyak sekali manfaat ya berteman dengan orang-orang soleh. Banyak sekali kita seringkali sudah mendengarlah ya terkait dengan apa? Bersahabat ataupun berkawan, berteman dengan orang-orang soleh. Karena tadi pengaruhnya sangat kuat sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ar-rajulu, atau dalam riwayatnya al-mar'u ala dini khalili, ya, seseorang itu tergantung agama
sahabatnya, temannya. Fangdur, maka perhatikanlah, ya, perhatikanlah dengan siapa dia bersahabat, perhatikanlah dengan siapa dia berkawan. Karena itu tadi dia akan memberikan pengaruh, Ya, maka bersyukur alhamdulillah lingkungan kita orang-orang soleh, ya, banyak sekali manfaat berteman dengan orang-orang soleh. Ya, maka kalau ya bagaimana kita memilih bi'ah ataupun lingkungan yang soleh lah ya, lingkungan kita, lingkungan yang soleh, lingkungan orang-orang yang baik, ya. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, kecuali kita sudah tahu ilmunya. Maka harus juga. Nek peribahasa Jawa kan ojo cedak kebukupak kan itu ya. Itu mungkin bagi kita orang-orang awam, yang kebukupak ojo cedak-cedak, nanti ndak ya kotor, belepotan. Lah makanya itu tadi, sing gupak kebo kita juga akhirnya ikut belepotan tadi. Jadi wong ahlul maksiat, meskipun kita ndak ikut gupak ya itu ya. Sing gupak kebone ning awake dhewe ketut kotor. Ya sama yang maksiat orang lain, tapi kita juga ikut susah. Ojo cedak kebukupak kan itu. Ya mungkin itu bagi orang-orang awam seperti kita lah. Tapi bagi orang yang dia sudah diberikan kemampuan oleh Allah, ya maka ada kewajiban untuk dakwah. Nek kebune ora dicedaki kemudian tidak diangkat terus ya gupak terus lah gitu ya. Nah, maka ini nanti ada tingkatan. Tingkatannya adalah kalau kita melihat ahlul maksiat kemudian kok dijarno wae maksiat, enggak pernah diajak orang berbuat baik, nah itu nanti ada tugasnya sendiri. Tapi mungkin bagi orang awam enggak usah deket-deket, kok enggak ketut gitu. Tapi bagi orang yang sudah diberikan kemampuan, diberikan ilmu untuk mengajak kebaikan, maka di situ ada perintah amar ma'ruf nahi munkar. Lah itu tingkatannya. Menawi sakit panjenengan sudah naik kelas di situ ya. Aja mung mboten cedak niku tadi, tapi bisa mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Niku ingkang nomor 3. Yang pertama adalah dimudahkan ketaatan, yang kedua adalah perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah, yang ketiga adalah bersahabat ataupun berteman dengan orang soleh. Lajeng ingkang nomor sekawan wa husnu akhlaqihi ma'al ikhwan. Husnul akhlak, husnu itu akhlaknya baik ya. Tanda kebahagiaan seorang hamba adalah akhlaknya baik ya, akhlaknya baik. Maka ini juga menjadi barometer. Akhlak yang baik ini juga menjadi barometer, tolak ukur. Karena pernah suatu ketika Rasulullah SAW, beliau pernah ditanya, wahai Rasulullah, ya, apa yang menyebabkan ataupun salah satu sebab seorang hamba itu dimasukkan ke dalam surga? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, takwa Allah, dia bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan juga berakhlak baik. Ternyata niki mboten saged dipisah Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, ini dua hal inilah yang menjadi penyebab seorang hamba itu dimasukkan ke dalam surga. Dia bertakwa kepada Allah dalam artian menjalankan perintah, hubungannya dia dengan Allah baik, ibadahnya dia dengan Allah baik, tapi juga harus husnul khuluq, akhlaknya juga baik. Ini harus sejajar, jangan jomplang. Takwa kepada Allah, ibadahnya baik, tapi akhlaknya ma'al ikhwan, dengan saudaranya tidak baik. Wah ini kan pernah ada satu riwayat Rasulullah SAW itu pernah dilapori oleh seorang sahabat, katanya dia punya tetangga ya, ahli ibadah, ibadahnya rajin, tapi hubungannya ya, akhlaknya dengan tetangganya tidak baik. Itu pernah Rasulullah dilapori
Seperti itu, ada kasus orang yang soleh, baik, ibadahnya bagus, tapi dengan tetangganya nggak baik, akhlaknya nggak baik. Maka Rasulullah menjawab, "Iya finnar." Oh, nek gitu dia masuk neraka. Kan nggak bisa. Nah, gitu ya. Maka jawaban Rasulullah, takwa Allah, dia takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, akhlak yang baik ini harus sejar. Ya. Jadi kalau hanya dia baik dalam hubungannya kepada Allah tapi dengan sesama tidak baik, itu tadi kan jawaban Rasulullah, iya finar, dia di neraka. Sebaliknya juga, kalau tonggo tepalih saya bagus akhlaknya, tapi hubungannya dengan Allah tidak baik, orang tahu ibadah, dan ini juga salah juga. Nah, ketika Rasul ditanya, apa yang menyebabkan kebanyakan manusia itu dimasukkan ke dalam jannah? Takwa Allah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan juga akhlaknya baik dengan ikhwan. Ikhwan itu ya saudaranya, khususnya kepada sesama muslim, ya sesama muslim. Nah niki ya sa'adah, kebahagiaan adalah ketika kemudian kita memiliki akhlak yang baik kepada sesama muslim, kepada sesama ya umat Islam. Niku engkang nomor sekawan nggih. Nah, kemudian yang nomor 5 adalah wabadlu ma'ruf lil khalqi, menyebarkan kebaikan. Ya, menyebarkan kebaikan. Setelah dia memiliki akhlak yang baik, ya dia menyebarkan kebaikan. Menyebarkan kebaikan ini ya bermakna luas juga. Mengajarkan kebaikan ini juga termasuk. Ya, mengajarkan kebaikan. Nah, maka ya Rasulullah SAW itu kan memberikan gambaran kehidupan seorang mukmin itu kan ibarat seekor lebah. Lebah itu sisi kehidupannya baik, makan yang baik. Kemudian yang keluar dari tubuh lebah juga baik, juga memberikan manfaat. Nah sama umat Islam, kita sebagai orang Islam juga seperti itu. Ya, menyebarkan kebaikan, badlul ma'ruf, mengajarkan kebaikan. Ya, selalu yang masuk dalam tubuh kita makanan yang halal, yang baik, insya Allah pengaruhnya nanti adalah yang akan keluar dari tubuh kita, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan juga baik, ya, juga baik. Kebaikan diajarkan kepada siapa saja, ya, kepada yang lebih tua ya baik, kepada yang lebih muda juga baik, kepada seniornya baik, kepada juniornya juga baik. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah tadi ya termasuk akhlak, ya termasuk kebaikan ini yang hari ini kita sendiri umat Islam ya merasakan kok kayaknya kok ya, jauh dari akhlak yang sebagaimana Rasulullah SAW contohkan. Ya, maka itu tadi ya di majelis-majelis ya selalu disampaikan kebaikannya. Kemudian yang keenam adalah ihtimamuhu lil muslim, ya, perhatiannya terhadap umat Islam. Nah, kita umat Islam ya harus memiliki perhatian khusus kepada umat Islam. Ya meskipun kepada umat yang lain itu kan nanti terkait dengan toleransi ya. Moga nanti bisa mengukur toleransi kita dengan umat yang lain ya, kecuali dalam ranah akidah ya, biasanya ini Desember ya. Nah, Desember ini kan nanti biasanya banyak kajian-kajian yang terkait dengan toleransi. Lah, khususnya kepada umat Islam kita memberikan porsi. Karena muslim ini kata Rasulullah itu ibarat satu bangunan. Umat Islam dengan Islam yang lain ibarat satu tubuh. Ya syuddu ba'duhum ba'dha. Sampai Rasulullah itu umat Islam itu ibarat bangunan. Saling menguatkan. Rasulullah memberikan contoh saling menguatkan. Ibarat bangunan ini saling menguatkan, saling menyokong. Kehidupan seorang muslim seperti itu. Ya. Ihtimam, ada perhatian kepada umat Islam yang lain. Ya. Ini menjadi
menjadi PR kita ya, barangkali ada umat Islam yang susahan, nah itu ya bagian dari kita juga. Ya, ini ibaratnya satu tubuh itu kalau yang kiri sakit, kanan juga ikut sakit. Yang kiri gatel, yang kanan ngukur kan itulah itu ada ya, iya itu umat Islam. Tidak kemudian ngono urusanmu dewe ya, ndak, jangan seperti itu. Ya, Rasulullah memberikan contoh yang baik. Ya seperti yang digambarkan oleh sahabat itu kan seperti muhajirin dan ansor ya. Masya Allah, muhajirin dan ansor itu Masya Allah, ikhtimam perhatiannya itu. Orang ansor itu melihat orang muhajirin susah itu ikut susah. Wong muslim melihat saudara muslimnya susah, ya mbak ikut susah. Nah nanti bisa dipelajari gitu, di apa itu sirah nabawiyah nanti, ataupun kisah-kisah para sahabat itu perhatiannya dengan sesama muslim itu. Ya, apa yang bisa ia berikan, walau kan abihim khososoh, meskipun dirinya membutuhkan ya. Dan gambarannya seperti itu, persahabatan antara muslim dengan ansar seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ya, min alamatis sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan adalah mura'atuhu li awqatihi ya, dia selalu pandai memanage waktu ya, pandai dalam menjaga waktu. Artinya waktu-waktu yang ada ini mampu digunakan dengan baik ya, waktu yang ada ini ya mampu digunakan dengan sebaik mungkin. Nah ini orang yang bisa menjaga waktu ya sesuai dengan umat Islam itu kan harusnya Rasulullah mencontohkan itu kan harus disiplin ya, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya bekerja ya bekerja ya. Artinya waktu yang Allah berikan ini ya dipergunakan sebaik mungkin ya untuk bisa digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian waktu berlalu begitu saja ya, sia-sia. Karena kan pada hakikatnya kita ini adalah waktu ya. 1 detik itu jatah hidup itu sudah berkurang 1 detik kan itu. Ukurannya itu. Nah, Imam Hasan Al-Basri ya yabna Adam innaka antal ayam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Gitu ya. Kita ini adalah kumpulan dari hari-hari. 1 hari berlalu berarti dari kita berkurang 1 hari umurnya. 1 detik berlalu berarti berkurang 1 detik umur. 1 jam berlalu berarti ya, berkurang 1 jam umur kita. Lah ini, maka dipergunakan waktu-waktu yang ada yang Allah berikan ini ya dengan baik. Jangan berlalu begitu saja. Bahwa alam bisawab. Menikah okay, Bapak Ibu rahimakumullah, perkataan dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah ya terkait dengan tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Monggo menika saged ya kita ambil ya faedah ataupun manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang bisa kami sampaikan, astaghfirullahaladzim katsiran, astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minati min kulli dzambin. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.